Pajakers, kita melanjutkan lagi ya materi kita dari materi sebelumnya, masih di pemeriksaan pajak. Hanya untuk kali ini kita akan melanjutkan kepada hak dan kewenangan pemeriksa. Di pertemuan sebelumnya, pada saat sesi pertama pemeriksaan pajak, kita sudah bahas bahwa pemeriksa dan wajib pajak dalam hal ini pihak yang diperiksa memiliki hak dan kewajiban, hak dan kewenangan. Oke, dari sisi pemeriksa, pemeriksa memiliki hak dan kewenangan. Apa aja itu haknya dan apa aja kewenangan, kita tidak bisa detailkan satu persatu, tapi paling tidak kita punya pemahaman ya secara umum hak-haknya pemeriksa apa, sehingga kalau pada satu saat kita dihadapkan pada satu proses pemeriksaan, kita sudah menyadari bahwa itu adalah hak dan kewenangannya si pemeriksa ya. Oke. Kita akan coba bahas mengenai kewajibannya dulu ya, kewajiban pemeriksa. Kewajibannya pemeriksa apa aja? Kewajibannya antara lain memperlihatkan surat perintah pemeriksaan ya. Memperlihatkan surat perintah pemeriksaan, kemudian menyampaikan perubahan susunan pemeriksa ya, karena pemeriksa nggak satu orang, pemeriksa terdiri dari beberapa orang menjadi satu tim. Tim itu dimungkinkan berubah ya, dimungkinkan berubah karena satu dan lain hal secara internal, dan itu wajib disampaikan oleh pemeriksa. Perubahan susunan pemeriksa, kemudian berita acara pemeriksaan. Jadi ketika terjadi proses pemeriksaan, antara lain yang pertama adalah untuk meyakinkan bahwa memang pemeriksa yang bersangkutan adalah pemeriksa WP yang dimaksud, WP yang diperiksa, harus memperlihatkan surat dulu ya. Kalau pemeriksaan itu masuk ke dalam kategori pemeriksaan lapangan, maka surat perintah pemeriksaan lapangan diperlihatkan ya. Oke, kemudian jika terjadi susunan perubahan ya, perubahan susunan pemeriksa, itu juga disampaikan oleh Fiskus ya, disampaikan oleh pemeriksa kepada wajib pajak yang diperiksa. Itu merupakan kewajiban. Apabila tidak disampaikan, berarti tidak menjalankan kewajiban sebagai pemeriksa ya. Kemudian berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan apa? Ketika terjadi proses pemeriksaan, itu terjadi dua arah ya, antara pemeriksa dan wajib pajak. Oke. Informasi terjadi di sini, transfer informasi terjadi di sini. Beberapa hal ditanyakan oleh pemeriksa. WP harus menjawab pertanyaannya pemeriksa, dan hasil dari tanya jawab tersebut dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan, dan itu wajib disampaikan oleh pemeriksa kepada WP yang diperiksa ya. Itu antara lain. Detailnya lagi masih banyak, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami satu proses pemeriksaan itu tadi ya. Jadi kalau nggak ada surat tugasnya gimana? Ya nggak bisa, karena dia wajib menyampaikan. Itu yang harus kita tahu sebagai WP, sebagai wajib pajak yang diperiksa. Yang surat perintahnya atau tanda pengenalnya gitu ya, bahasa gampangnya seperti itu. Kemudian kalau ada perubahan, Fiskus atau pemeriksa wajib memberitahukan kepada WP. Ya, itu adalah kewajibannya. Jadi bukannya kita mengada-ada ketika kita menanyakan mana berita acaranya. Kemungkinan Fiskusnya lupa, boleh kita tanyakan. Oke, berita acaranya mana, hasil pemeriksaannya, kemudian surat perintahnya mana, seandainya itu pemeriksaan lapangan ya. Itu boleh, itu pegangan buat kita sebagai wajib pajak. Kenapa saya tidak detailkan semua? Karena waktunya juga yang sangat tidak cukup tentunya ya. Tapi secara umum kita pahami dulu hal ihwalnya pemeriksaan. Kita kewajiban, kemudian apa dong kalau gitu kewenangannya? Ya kalau pemeriksa punya kewajiban dan kewenangan ya, kalau kita punya kewenangannya adalah kewenangan si pemeriksa, kalau kita punya hak sebagai pihak yang diperiksa. Ya, sekarang kita bicara kewenangannya dulu. Kewenangannya Fiskus apa dalam hal pemeriksaan?
meminjam catatan. Pemeriksa memiliki kewenangan untuk meminjam catatannya si WP. Catatannya apa aja, berupa apa aja, sesuai yang diminta oleh pemeriksa, ya, sesuai yang dibutuhkan oleh pemeriksa terkait dengan aspek-aspek pemeriksaan yang ditangani. Misalnya apa? Misalnya dokumen, ya, dokumen catatan. Dokumennya apa aja, bukti pembelian, catatannya apa aja, catatan pembelian, catatan penjualan, rekening koran, ya, itu dimungkinkan dan dimungkinkan untuk dipinjam dari WP, dan itu merupakan kewenangannya si Fiskus, kewenangannya si pemeriksa. Kemudian bisa mengakses data-data secara elektronik. Misalnya gimana? Kalau data kita tersimpan dalam komputer, ya, dalam satu sistem aplikasi, Fiskus atau pemeriksa memiliki kewenangan untuk mengakses terkait dengan pemeriksaan. Kan itu sifatnya datanya rahasia betul. Tapi namanya pemeriksaan, saya sudah katakan di awal di pertemuan pertama bahwa itu adalah proses verifikasi. Ya, pemeriksa memiliki kewenangan untuk memverifikasi. Kewenangan untuk memverifikasi bisa diimplementasikan dalam hal sebagai berikut. Yang tadi saya sebutkan, dia bisa mengakses data secara elektronik. Kalau sistemnya itu pembukuannya di dalam aplikasi, ada di dalam aplikasi, pemeriksa boleh mengakses. Itu kewenangan pemeriksa mengakses aplikasi tersebut. Ya. Kalau tidak bersedia bagaimana? Kalau WP-nya tidak bersedia, itu sama juga dengan WP menghalang-halangi pemeriksaan. Ya. Boleh nggak menghalang-halangi pemeriksaan? Enggak, karena sudah tugasnya si pemeriksa melakukan pemeriksaan itu. Oke, kenapa? Kalau nggak boleh? Kalau nggak boleh gimana? Kalau nggak boleh, sama saja dengan kita tidak memberikan hak aksesnya kepada pemeriksa untuk memeriksa atau memverifikasi data dimaksud. Artinya pemeriksaan tidak akan berlangsung. Kalau pemeriksaan tidak akan berlangsung gimana? Berarti pemeriksaannya tidak selesai. Dan ketika pemeriksaannya tidak selesai, dimungkinkan Fiskus memiliki hak untuk menentukan. Yang dirugikan siapa? WP-nya juga. Kenapa? Karena kalau seandainya data yang sebenarnya ada di dalam data elektronik atau data apa yang harusnya bisa diakses, tapi WP tidak memberikan akses itu, padahal itu dapat mengurangi yang menjadi bebannya WP, kan berarti WP juga yang dirugikan. Jadi dalam hal ini kita melihat dari sisi kita sebagai WP. Kalau seandainya kita tidak memberikan data itu, kita tidak memberikan hak akses, itu akan menyulitkan WP sendiri. Kenapa? Karena data tidak akan terungkap dengan sebenarnya. Verifikasi tidak dapat diselesaikan. Ketika verifikasi tidak dapat diselesaikan, berarti tidak terjawab keraguan-keraguan itu, ya. Demikian. Jadi kewenangannya. Jadi kalau satu WP mengalami hal diperiksa gitu, ya, kita nggak bisa menghalang-halangi pemeriksa untuk nggak boleh Pak, ini data kami rahasia. Justru kalau pemeriksaan memang harus masuk ke dalam data yang spesifik. Kenapa? Memverifikasi sehingga menemukan hasil jawab atas verifikasi dimaksud. Ya. Tujuannya untuk itu. Kita sebagai WP memandang itu adalah bahwa ia itu adalah memang kewenangannya si Fiskus untuk apa? Untuk mengklarifikasi ini tadi, hal yang diverifikasi tergantung pada aspek pemeriksaannya apa. Ya, gitu ya. Saya rasa cukup ya untuk memberikan pemahaman, kepada kita bahwa hal ihwal pemeriksaan demikian. Dalam hal ini adalah